وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku seiman dan seagama, alhamdulillah kita berada dalam agama yang benar. Kita terlahir dengan keimanan. Kita terlahir dari orang tua yang Islam, ayah yang Islam, ibu yang Islam, sehingga kita terlahir sebagai orang Islam yang insya Allah agama ini direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir zaman. Saudaraku seiman, hidayah ini tidak gampang untuk diperoleh. Hidayah ini seperti pesawat terbang. Kita butuh landasan untuk dia mendarat. Kalau landasan kita besar, maka pesawat besarlah yang akan mampu untuk mendarat di dalam. Tapi kalau seandainya landasan kita kecil, maka pesawat kecil saja yang akan mampu untuk mendarat di sana. Atau suatu ketika kita tidak mempunyai landasan, maka tidak ada pesawat yang bisa mendarat. Dan pesawat itu adalah hidayah. Paling tidak itulah yang digambarkan oleh seorang ulama besar, Buya Hamka, lama sekali sebelumnya. Tapi saudaraku seiman, hidayah ini satu-satunya hak prioritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kadang-kadang tidak penting seberapa jauh kita dari hidayah, kita masih mendapatkannya. Kadang-kadang kita sudah sangat dekat dengan itu, tapi kita tidak memilikinya. Lihatlah kisah Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Betapa beliau sangat dekat dengan Nabi, betapa beliau sangat mencintai Rasulullah SAW, melindungi dakwahnya Nabi. Tapi sampai akhir hayatnya beliau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini adalah menjadi salah satu kesedihan Rasulullah SAW, karena paman yang sangat mencintai beliau ternyata tidak beriman kepada agama Islam. Saudaraku seiman, ada banyak kisah-kisah lain yang ternyata Al-Quran, hadis, ilmu pengetahuan keislaman tidak serta-merta membawa kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka tidak gampang untuk kita untuk mendapatkan hidayah ini, karena hidayah ini murni miliknya Ilahi Rabbi. Ada seorang ilmuwan bagus yang berasal dari negara Eropa, Jerman, namanya Annemarie Schimmel. Dia sampai tua mempelajari Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran, 30 juz dia hafal. Dia bahkan tidak hanya menghafal Al-Quran, dia juga paham dan menghafal tafsir Jalalain. Dia menghafal mazhab, dia menghafal hadis arba'in. Tapi dia tidak menemui hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu makanya, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah untuk diberi hidayah, maka tidak ada satu orang pun yang akan mampu menghalangi orang ini untuk mendapatkan hidayah itu. Sebaliknya, jika ada satu orang yang Allah tidak ingin hidayah itu datang kepada dia, maka siapapun tidak akan mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW mencoba memaksakan keislaman kepada paman beliau, Abu Talib. Tapi ini justru mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah makanya, satu dari sekian banyak doa yang wajib kita baca di dalam sholat setiap hari adalah doa terpenting dalam hidup kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Berilah kami hidayah ya Allah. Karena hidayah itu ya yang sangat penting dalam hidup kita. Fenomena zaman sekarang,
Ada banyak orang mendapatkan hidayah, tapi mereka menunda keislaman dan ketaubatan. Oleh karena itu, setiap hidayah datang, jangan pernah menunda untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.